warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan hari ini itu pertemuan ke-11. Materi yang akan kita bahas adalah mengenai linked list. Nah, linked list ini sebenarnya adalah merupakan suatu struktur data yang dapat dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan keperluan. Nah, pada bahasa Java, linked list bisa berupa kelas ataupun record. Ciri-ciri utamanya adalah mempunyai minimal 2 elemen utama. Nah, elemen-elemen itu berupa data dan pointer yang bisa disebut pointer next. Nah, kalau di dalam bahasa pemrograman lain seperti C++, pointer itu berisi alamat memori dari variabel yang bernilai tertentu. Namun dalam bahasa Java, istilah pointer itu tidak ada. Jadi dalam Java istilah pointer itu diganti dengan reference. Nah, Java menjadikan pointer sebagai permainan objek-objek. Nah, jadi dalam hal ini objek yang dibuat dapat dijadikan reference yang menunjuk ke objek berikutnya. Nah, lalu kita tahu dalam suatu struktur data itu juga ada array ya yang kemarin ini. Nah, di sini linked list dan array itu sangat berbeda. Nah, array merupakan suatu struktur data yang bersifat statis. Nah, array itu harus dialokasikan terlebih dahulu di dalam memori sebelum memakainya ya. Biasanya kita seperti yang minggu lalu, kalau array itu biasanya ditentukan dulu mau berapa nih arraynya gitu, array 1 dimensi, array 2 dimensi gitu kan, harus dialokasikan terlebih dahulu. Nah, lalu ini ada tabel perbedaannya. Nah, di array dia bersifat statis. Kalau di linked list dia bersifat dinamis. Nah, di dalam array yaitu penambahan atau penghapusan datanya terbatas, sedangkan di linked list penambahan atau penghapusan datanya itu tidak terbatas. Lalu di array itu random access dan di linked list dia sequential access. Lalu di array penghapusan array tidak mungkin, sedangkan kalau di linked list dia penghapusan linked listnya itu sangat mudah. Nah, lalu di sini mengenai linked list. Nah, linked list ini akan lebih efektif untuk pengaksesan pada struktur data yang lebih dinamis. Nah, konsep yang lebih cocok menggunakan linked list itu ada state ya, yang kemarin kita bahas, ada queue, ada tree dan graph. Nah, hal ini dikarenakan sifat dinamis dari linked list sehingga tidak perlu mengetahui berapa blok memori yang akan diakses. Nah, jika butuh blok baru pada memori, itu bisa langsung menyisipkan pada kanan atau kiri list yang telah ada di dalam sebuah memorinya. Seperti itu. Nah, sedangkan di konsep array itu dapat dimanfaatkan secara efektif dengan mengenal metode indexing pada array kan kemarin. Kalau di dalam array indexing itu kemarin dimulai dari 0. Lalu array merupakan suatu struktur data status yang mempunyai indeks penomoran. Jadi secara umum kita dapat mengaksesnya dengan lebih cepat. Lalu konsep-konsep yang dapat memanfaatkan konsep indexing untuk mempercepat pengaksesannya adalah sorting dan searching. Nah, hal ini dikarenakan penomoran alamat variabel pada memori yang telah diketahui terlebih dahulu. Jadi ketika ingin mencari atau men-sorting, nah variabel dengan indeks tengah bisa langsung memilih indeksnya gitu.